Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal ya. Kalau dalam istilah di Jawa itu ya namanya bulan Mulud ya, atau bulan Maulud. Dalam bulan Maulud ini atau bulan Rabiul Awal itu memang ada satu hal yang sangat penting buat kita ya, umat Islam ya, karena di dalam bulan ini ya Rasulullah SAW itu dilahirkan ya. Jadi bulan Maulud itu ya bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Ya tentu kalau kita ngomong soal masalah kelahiran ya seperti halnya kita sendiri ya. Yang namanya kelahiran kan mesti ya jarang orang melupakan gitu kan. Ya mungkin ada saja orang yang lupa sama tanggal lahirnya mungkin ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan rata-rata orang ya ingatlah tanggal kelahirannya, karena sering kalau kita berurusan dengan apapun ya dalam perizinan, apa dalam surat menyurat atau kita membuat apapun itu kan biasanya juga menyodorkan KTP gitu kan Mas ya. KTP kan juga akan ditanyain tanggal apa namanya, umurnya atau usianya atau tanggal lahirnya lah. Ini kan kita sering ya, yang kita waktu sekolah juga ya sama gitu kan ya. Artinya penting hal-hal seperti ini. Artinya bahwa orang itu mesti ingat akan tanggal kelahirannya kapan gitu kan, sehingga tahu usia kita tuh udah sampai berapa, udah makin tua gitu kan. Usia makin tua ya kan, sebetulnya ya udah semakin mendekati kematian gitu kan ya. Walaupun yang namanya meninggal itu ya memang ya tidak mesti dengan usianya harus tua tuh enggak kan. Banyak juga yang namanya meninggal tuh bayi lahir meninggal juga ada gitu ya. Ya memang itu udah rahasia Allah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, namun yang paling penting di sini adalah pada dasarnya kalau kita ngomong soal masa kelahiran atau istilahnya mengingat kelahirannya, ya kita sendiri dulu aja lah sebelum kita ngomong soal masalah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kan biasanya orang itu ingin mengenang dari kelahiran kita ini, biasanya kan dirayakan dirayakan dengan ya istilahnya ulang tahun gitu ya Mas ya. Ulang tahun, mengundang teman-teman ya dirayakan gitu kan ya. Dalam arti ulang tahun di sini tentunya orang itu ya merasa bersyukur bahwa telah diberi umur sampai dengan hari ini gitu ya, sampai hari ulang tahunnya. Dan biasanya orang-orang akan mengucapkan selamat gitu ya. Selamat ulang tahun gitu kan. Nah, semoga panjang usia, panjang umur. Nah, ini kan udah umum ya. Setidaknya apa?
ya kalau kita mengingat usia, mengingat umur ini ya dengan ulang tahun ini, setidaknya buat diri sendiri itu adalah menjadi bahan introspeksi. Ya, itu yang satu sebagai bahan introspeksi ya, selama ini kita hidup diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu dengan usia ya. Ini sudah digunakan untuk apa saja? Apa hal-hal yang baik itu lebih banyak daripada kejelekannya? Atau usaha-usaha kita ya dalam perjalanan hidup ini itu apakah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya? Kan ini sebagai ajang introspeksi ya untuk bagaimana ke depan itu jauh lebih baik. Di samping itu juga yang jelas adalah adanya ungkapan rasa syukur. Syukur nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat usia, nikmat kesehatan. Kan di situ inti daripada kita mengenang daripada kelahirannya kita. Atau istilahnya ulang tahun gitu kan. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik. Pun demikian juga dengan kalau kita ngomong lebih jauh pada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena sekarang ini kan banyak orang yang sudah melupakan, ya, melupakan daripada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau kita sudah mulai melupakan, ya lama-lama bisa luntur kecintaan kita pada Nabi besar Muhammad SAW. Kan begitu. Ya, jangan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu yang memang yang kita harus ya, karena kita sebagai umat ya. Ya kalau kita contohkan lebih gampang ya. Kadang-kadang kan begini. Kalau kita mencintai seseorang itu kan yo setidaknya kan ya pengen membahagiakan itu yo mengetahui gitu kan Mas. Kelahirannya kapan, ulang tahunnya kapan, sehingga pada saat dia ulang tahun ya setidaknya kita mengucapkan selamat gitu kan. Kalau enggak ya kasih bunga atau kasih hadiah gitu kan Mas. Ini kan apa? Di situ mengungkapkan rasa cintanya kita, rasa sukanya kita di momen yang paling benar gitu kan, yang di momen yang paling pas gitulah. Bukan masalah benernya tapi paling pas ya, karena momen itu kan macam-macam banyak sekali. Paling pas. Dan tentu karena kita ingat akan kelahirannya dia, secara otomatis kita ingin membahagiakan, gitu kan? Membahagiakan sebagai orang yang kita cintai, kan begitu? Sebetulnya ya kalau kita lebih jauh menelusuri lagi, yang namanya kita membahagiakan orang lain, pada dasarnya itu ya, pada intinya itu kan sebetulnya ingin membahagiakan dirinya kita sendiri, kan begitu? Ya. Kalau kita ngomong soal hal-hal seperti ini itu kan semuanya itu adalah dampaknya adalah efek balik, gitu kan? Kita berbuat baik pada orang lain, otomatis kita sendiri sebetulnya yang akan merasakan kebaikan itu sendiri. Ya, secara otomatis kan begitu ya. Itu ya dampak baliknya itu yang sebetulnya tanpa kita sadari itu yang akan kita raih atau kita capai. Ya contoh tadi lah, kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, ya memberikan hadiah pada orang lain, apalagi di momen yang pas misalnya seperti di ulang tahun, secara otomatis orang yang dikasih ini kan akan merasa apa ya? Akan merasa tertarik hatinya, gitu kan? Apa namanya, merasa tersanjung hatinya gitu ya Mas. Ini kalau manusia biasa ya Mas ya. Ya tersanjung hatinya kan begitu kan. Secara otomatis akan memberikan perhatian lebih pada orang yang memberikan. Nah, ini kalau kita ngomong manusia biasa ya. Ya, tapi kalau kita kembali pada ya namanya kelahiran Nabi besar Muhammad SAW ini, yang kita sebagai umatnya tentu kita harus betul-betul memang mencintai pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah kalau kita sendiri sudah lupa atau melupakan, ya bagaimana kita bisa mencintai lebih ya kepada Rasulullah SAW. Maka tidak heran ya kalau kita lihat di
kampung-kampung ya, atau mungkin di kota-kota itu kan masih sering kalau kita masuk di bulan Rabiul Awal itu kan mulai tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 1 Maulid sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal itu kan selalu dibacakan ya sholawat, apakah itu sholawat Al-Barzanji, apakah itu Diba gitu ya, apakah itu Simtuduror, macam-macam ya. Itu kan sebetulnya adalah untuk mengasah kembali hati kita ya, untuk supaya kita tuh lebih mencintai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya mencintai di sini kan tentu kita akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perilakunya, akhlaknya, dan sebagainya yang sudah jelas kita ketahui. Baik itu secara riwayat-riwayat maupun secara hadis-hadis yang kita ketahui. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia, disinilah pentingnya bagaimana kita akan mencintai seseorang, apalagi mencintai Rasulullah dengan cara kita mengenang ya. Mengenang salah satunya adalah mengenang kelahiran beliau. Kalau kita bicara soal kelahiran beliau, ini memang sesuatu hal yang ya sangat beda jauh dengan kelahiran kita semuanya gitu kan. Ya namanya juga orang yang istimewa. Makanya di sini pentingnya kita tahu itu kan supaya kita lebih mahabbah ya, lebih mencintai. Ya supaya bagaimanapun orang kalau kita mencintai itu kan harus lebih tahu, lebih paham siapa kan orang yang dicintai ini. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.